Lu saudara-saudara yang terkasih, kali ini review pertama sejak comeback ya. Gua rasa review kali ini akan kalem-kalem aja karena barang yang di review kali ini itu adalah barang bagus ya. Terutama untuk harga, yaitu Duno Titan S. Dan menurut gua ya ini adalah salah satu kompetitor yang cukup besar di kelas harga yang 1 juta ya. Oke, secara build quality solid sekali. Kabel agak sudah dicabut kabelnya, tapi sudah oke juga. Gua nggak ada masalah sama sekali sama kabelnya. Fittingnya juga nyaman. Ear tips gua nggak tahu karena gua nggak dapat ear tipsnya. BTW ini unit dari salah satu teman saya, Bro Kevin. Thank you untuk mengirimkan bro unit ini. Gua link tokonya di bawah. Kalau misalnya mau beli earphone boleh ke tokonya Bro Kevin kalau nggak salah, nama GSX Audio. Ya, support lah orang-orang dan rekan-rekan yang mensupport channel ini. Kalau Anda ingin mensupport saya, terima kasih. Nanti kalau misalnya mau beli barang-barang mungkin ya boleh dicek tokonya. Oke. Semuanya berquality seperti udah cukup dibahas. Mengenai sound quality ya langsung aja. Secara overall tone balance menurut gua salah satu yang paling balance, paling well tuned di dalam harga segini. Cuman tidak dengan beberapa kelemahannya yang mungkin akan kita bahas nanti. Overallnya harmonious tuned ya. Kalau misalnya udah bosen sama Harman, ini agak-agak Harman tapi nggak Harman juga, nggak Harman banget tapi agak-agak Harman ya. Jadi noticeably Harman, teman, nggak nyampe Harman super kayak misalnya Starfield ataupun Aria. Tapi mungkin ya di harga segini ya, yang kalau mau Harman ya paling cuma pilihannya tadinya cuma doang, cuma Starfield dan Aria. Tapi Starfield agak lebih mahal sih Aria berarti ya. Meskipun menurut gua Aria tuh ada kelemahan-kelemahan yang gua tidak suka, terutama di technical performance-nya. Dan akan kita bahas dalam sesi technical performance Duno Titan S ini. Oke, untuk itu overall tonal balance-nya jadi very well balanced in general. Nggak ada problem sama sekali di sana. Untuk bassnya menurut gua bassnya itu cukup oke in general. Secara kuantitas dia oke, gua nggak ada masalah sama sekali sama kuantitasnya. Secara kualitas menurut gua dia agak sedikit lambat. Nggak lambat sih, kayak dia not the fastest bass yang gua pernah dengar. Tapi di harga segini menurut gua nggak sluggish, nggak lambat, nggak kayak smear. Mungkin kalau misalnya lu pernah dengar bass Aria agak-agak gimana kalau nggak bassnya blonde ya. Paling gampang sih kalau lu mau ngomong bass yang maksud gue bass apa yang berantakan, yang smear itu, yang boomy, yang jelek gitu ya. Itu kayak maksud gue agak-agak kayak bass blonde ya, yang bocor-bocor kemana-mana. Emang kuantitasnya mungkin orang suka, cuman ya bocor-bocor lah. Dan di sini bassnya cukup terkontrol, meskipun kalau misalnya gua hajar lagu-lagu yang metal ya, mungkin kayak misalnya Valcone punya symphonic intense symphonic metal, yang Undertale punya bahkan. Kalau misalnya coba yang lagu ini, yang lagu Asgore ya, itu ada bass double pedal yang sono tuh, yang tapi double pedalnya di background. Jadi lu perlu kayak kontrol yang cukup bagus di bagian bassnya untuk bisa produksi double pedal itu dengan baik. Dan di sini bisa, tapi agak keteteran di sono sedikit. Gue bisa merasakan dia agak sedikit lacking speed di sana. Cuman untuk harga segini ya, gue yakin pasti ada kelemahan di sektor-sektor tertentu, dan menurut gue nggak bisa terlalu ngefault di harga segini karena harganya masih murah. Oke, bahasa itu dia nggak ngebocor kemana-mana. Menurut gue secara kuantitas dia tuh nggak terlalu overwhelming ya, dan emang itu yang diinginkan. Secara dynamics punch masih dapat, bukan yang paling dynamic tapi cukup dynamic. Menurut gue sih cukup punch, itu cukup ada slamnya ya anggapannya. Tapi kayak nggak not the slamnya, tapi cukup punya slam. Jadi kayak oke lah, bahasa in general bahasa oke lah. No complaints on the bass. Ya ada sih komplain sedikit, cuman ya no noted complaints on the bass. Oke, untuk mid range-nya. Nah, mid range-nya ini menurut gua very balance in general ya, agak-agak harmonious ya. Jadi kayak turun dari
mid bass nggak bocor, enak, terus naik di pina gainnya. Menurut gua upper mid agak terlalu tinggi, cuman in general tidak mengganggu ya. Teman di beberapa vocal recording yang benar-benar sangat female vocal oriented kadang kerasa agak-agak shouty dan imbalance secara harmonik sih, cuman not a problem menurut gua, not a huge problem. Banyak IM lain yang di tune lebih jelek di dalam sektor ini, enggak, ini enggak jelek gitu kan. Ada banyak item IM lain yang di tune secara inferior dalam sektor mid range dibandingkan ini. Menurut gua kalau misalnya gua bandingkan sama tuning General Harman, gua personally lebih agree dengan General Harman, meskipun Harman pun menurut gue agak sedikit terlalu banyak energi sana. Jadi gue prefer mungkin sedikit di bawah Harman sedikit ya, tapi karena ini dibantu oleh timbre yang bagus juga, jadi midnya tidak terasa kayak bolong ataupun enteng ataupun kayak overly thin. Gue merasa dia mid range-nya cukup ada fullness to it, ada body to it. Jadi kayak gue nggak ngerasa dia kopong gitu ya midnya ya. Kalau misalnya lu tahu model-model beberapa IM yang harmonious tune, yang full, apalagi yang BA, main banyak BA di sana, mungkin kerasa agak sedikit kurang body to the sound. Di sini tentu saja tidak terasa seperti itu untungnya, meskipun dia agak terlalu banyak elevasi sedikit di upper mid range. Tapi ya oke lah. Jadi tetap tasteful, ada sedikit. Jadi kalau misalnya lu ngerasa aduh area mid range-nya kayak kurang maju nih, kurang apa nih, kurang kayak orang lepas nih, biasa orang suka ngomong lepas. Gue juga nggak tahu maksudnya. Ya pokoknya kurang lepas deh ya. Oh ini ya udah, ini bisa jadi opsi yang cukup oke lah untuk menggantikan Arya. Secara treble menurut gue secara kuantitasnya cukup ya, gue nggak ngerasa dia terlalu dikit atau terlalu banyak. Treble-nya quality-nya juga oke ya, nggak ada graininess, nggak ada shimmery yang kayak tentu ini treble-nya yang cukup terkontrol ya, bukan yang tipe-tipe yang tajam-tajam ataupun yang cering ya. Ya gue tuh nggak suka tuh. Gue nggak suka kata itu. Pokoknya bukan treble yang cering ya. Oke, udah. Ya udah, bukan treble yang terlalu elevated ataupun terlalu intense ataupun bagaimana. Menurut gue ini treble-nya complements di mid range yang very well, the bass very well. Kayak dia gimana ya, nggak mungkin kalau misalnya dia upper mid range agak sedikit lebih kecil, treble-nya akan lebih balance ya, hubungan antara upper mid range dan treble-nya tuh akan lebih balance. Cuman karena dia ada sedikit shout-nya di upper mid range, jadi dia kerasa agak timpang sedikit, agak terasa lebih sedikit dark, tapi enggak sebenarnya sih. Menurut gua sih dia treble-nya di posisi yang PW ya, PW. Oke. Jadi basically very well tuned IM ya di price range ini. Dan gua sudah perhatikan cukup banyak IM di price range ini yang tuningnya sudah mulai diperbaiki ya, bahkan KZ aja tuningnya udah mulai diperbaiki kalau misalnya gua perhatikan ya. Tadi gua ada nyoba beberapa macam KZ seperti yang AS16S apa gue lupa, pokoknya beberapa IM yang KZ dan EDA atau apa ya gue lupa, CRA gitu ya, udah lumayan better lah ya daripada KZ CRA TRN gitu-gituan zaman dulu. Jadi menurut gua ya itu improvement yang bagus untuk company tersebut. Dan Dunu Titan S ini tidak disappoint, terutama dalam sektor overall tuning. Dunu tuh kalau misalnya lu lihat review gue Dunu Luna, gue ada trouble sama tuning single DD ya Dunu. Tapi kalau misalnya lu lihat tuningnya SA6, itu salah satu one of the best tune IM yang pernah gue denger di harganya segitu. Jadi ya Dunu kadang-kadang hit or miss ya, sekali hit banget, sekali miss ya. Tapi untuk single DD rata-rata biasanya Dunu nggak gitu bagus. Cuman ini very well tuned ya, good job. Oke, untuk tuningnya, untuk tonal balance-nya, untuk technical performance, this thing is quite detailed ya. Jadi secara detail ini tidak mengecewakan juga. Oke. Gini, kalau misalnya di harga segini, biasa yang gue pasang sebagai baku ada benchmark ya. Benchmark untuk detail tuh adalah 2 IM yang sebelah ini. Nggak tahu apakah lampunya ini nge-glare di sana. Pokoknya
Hazisan Heart Mirror dan Tinte 2. Menurut gue agak sulit sekali untuk mengalahkan Hazisan Heart Mirror dan Tinte 2 di harga segini secara detail, retrieval, dan technical performance secara general. Dan menurut gue apakah Duno Titan S bisa mengalahkan mereka? Menurut gue posisinya agak sedikit tidak nyampe ya. Sedikit banget, cuman beda dikit doang. Menurut gue Duno Titan S tuh berada di posisi overall resolution seperti di Yuzi Kontora Rico SG01 yang cukup bagus juga sebenarnya dalam sektor tersebut. Tapi di dalam SG01 ada sedikit peakiness di sana, tapi di sini tidak, treble sangat smooth dan sangat well controlled. Untuk overall soundstage imaging dia nggak lebar ya, dia sempit ya. Kalau lu pengen soundstage yang lebar, bukan di sini ya, jelas itu cukup jelas. Cukup intens juga kerasa secara dynamics, cukup intens lah secara overall presentation. Dynamicsnya menurut gua cukup oke. Tadi udah dibahas. Imagingnya juga B aja ya, mungkin dilimit oleh kemampuan soundstage-nya yang tidak begitu baik. Tapi overall imaging menurut gua masih sedikit di bawah ayam seperti Hazisan Heart Mirror. Oke sih, dan itu juga berlaku untuk layering-nya, tidak terasa kayak musiknya tuh sangat 3D atau bagaimana. Ya cukup oke lah, tapi kayak secara overall IM tidak terlalu banyak masalah di sana. Gue bisa sangat rekomendasi IM ini. Untuk komparasinya, pertama sama Moondrop Aria ataupun Starfield. BTW ini Starfield ya, cuman udah hancur. Kayak gue kayak orang goblok ini, boy. Ini Starfield, cuman di sini merepresentasikan Aria karena Starfield agak terlalu mahal tuh dibandingkan di harga ini. Ini adalah Moondrop Aria. Menurut gue Moondrop Aria itu inferior dibandingkan Duno Titan S. Duno Titan S menurut gue, karena gue yang lebih mengindekskan, lebih fokus, lebih prefer technical performance, battle balance. Moondrop Aria menurut gue kalah dengan Duno Titan S. Mungkin secara tuning Aria akan sedikit lebih agreeable, cuman treble ya secara technical performance dia tuh agak cukup kurang ya, cukup kurang bagus menurut gua Aria. Mungkin soundstage agak sedikit lebar di Aria, tapi secara detail, retrieval, overall punch and slam, terus kayak definitionnya itu Aria tuh nggak dapat banget menurut gua. Treble grainy dan sebagainya, tapi di sini treble smooth, treble cukup oke lah di sini ya. Nggak kerasa kayak Duno Titan S. Ini ada IM yang lacking in resolution, dan problemnya IM di harga segini banyak yang terasa seperti itu, dan di Duno Titan S tidak terasa seperti itu. Dibandingkan dengan Yuzikon atau Rico SG01, ya seperti yang tadi gue bilang, ini lebih V-shape, bunch-nya lebih gede, lebih boom, lebih dynamics, lebih punchy dan sebagainya. Nggak tahu lebih punchy apa enggak, karena super bass boosted juga. Kita ngaruh juga sih. Tapi kayak kerasa lebih intens ya, semuanya lebih intens. Soundstage lebih sempit juga, note di antara ini semua IM soundstage lebih sempit ya, kecuali ini, nanti ini kita bahas. SG01 soundstage lebih sempit, terus lebih intens, lebih V-shape. Tuningnya tidak sebagus ini, detailnya relatif mirip. Mungkin driver speed juga relatif mirip juga ya. Makanya gue bilang secara level of technical performance gue rasa dia cukup sepadan. Sedangkan dengan Tinte 2 dan Hazisan Heart Mirror, menurut gue selain detailnya mereka yang lebih superior, menurut gue secara spatial presentation, soundstage, imaging mereka juga masih lebih superior. Tinte 2 dia lebih lebar, in general soundstage lebih lebar, seakan-akan seperti H800-nya budget IMs. Sedangkan untuk Hazisan Heart Mirror, menurut gue kemampuan imaging dan layeringnya, dimana dia bisa masang depth di depan, itu menurut gue cukup superior dibandingkan Duno Titan S. Tapi secara tuning jauh superior di sini ya. Tapi karena gue lebih mengindeks technical performance, makanya kadang gue kalau suruh milih, gue masih milih mereka. Meskipun secara reviewers, gue sebagai reviewer, gue akan jauh lebih merekomendasikan Duno Titan S dibandingkan hampir semua yang di sini. Oke? Begitulah. Karena secara detail dia juga bagus ya, gue gak ngerasa dia lacking in detail or anything ya. Gue gak ngerasa mereka lacking in any sector sebenarnya sih, lebih tepatnya. Kayak menurut gue semua sektor cukup, kecuali ya mungkin soundstage sedikit aja. Tapi cukup lah, oke lah. Gue bisa forgive it untuk itu. Oke, berikutnya adalah Etimotic ER2 XR ya. Gue tahu ini harganya agak sedikit beda.
Cuman gue pengen note bahwa sebenarnya travel detailnya lebih bagus di sini, di Duno Titan S. Percaya nggak percaya, travelnya dia tuh agak sedikit grainy ya. Travel dia tuh agak sedikit grainy, sedangkan ini very smooth di sini. Secara base dan mids, gue rasa presentasi detailnya cukup mirip, cukup mirip lah ya. Mungkin karena dibantu oleh better isolation di sini juga. Secara soundstage mirip juga. Kenapa? Karena dia juga nggak punya soundstage. Tapi basically ya seperti itulah. Overall gue sangat recommend Duno Titan S kepada siapapun ya. Gue tidak merasa dia lacking in any sector dalam hal harga segini. Kan kalau mau beli Duno Titan S jangan lupa linknya di toko bawah ya, di channel, di video, di description di bawah ini. Oke. I guess that's it for the review. See you next time. Godspeed.